Yang pertama, kita tahu bagaimana kekuatan alter ego di early game itu harusnya luar biasa. Dari draft? Dari bukan Dari mana-mana gitu? Dari timnya. Oh, dari timnya. Oke. Iya, tapi di game pertama tadi kita nggak ngelihat hal tersebut dan Navi yang ternyata bisa menunjukkan agresivitas mereka di early game dan bisa membuyarkan alter ego. Tapi ya kita bakal move on untuk melihat bagaimana draft pick di game yang kedua. Untuk Broken Wall seperti ini sepertinya juga menjadi salah satu power team dari Alter Ego, mengingat bahwa mereka emang lebih ke arah counter setup ataupun merespon apa yang telah dilakukan oleh tim lawannya gitu loh. So dengan Broken Walls yang banyak terbuka kayak gini, aku setuju banyak adanya jalan aliran masuk dari teman-teman Alter Ego yang mungkin bisa nge-backup, contohnya kayak Arvi. Namun dari segi draft, Arvi ini akan coba untuk menggunakan fighter gold lane lagi, karena kayaknya aku ngeliat nyamannya dari Alter Ego. Arvi tetap jadi hyper carry di regular season. Tapi yang dilakukan sama Coach Do ini adalah tindakan preventif yang bagus. Mereka tahu Cici-nya bisa dimakan sama Nino. Oke. Dan Yusung di first pick gimana menurut Om Awa? Agak terburu-buru nggak? Menurut gue cukup terburu-buru sih, karena sebenarnya ini ada Gatot Kaca yang masih available sekarang. Dan bahkan masih ada pilihan loh. Jason Sin juga bisa diambil dengan Navi, which is mereka akan bisa menggunakan EXP atau nanti Gold Fighter. Ruby juga nanti masih ada. Ya, wow. Yusong, biarkan Coach Saver memasak mungkin ya untuk sekarang mereka mau meracik seperti apa. Oke, gue setuju Coach Saver memasak. Dari tadi pun juga Coach Saver memasak. Tapi Gatot Kaca itu dia. mereka nggak lupa kan kalau misalnya power mereka tuh nggak ada di XP loh. Ya. Mereka juga power dengan Hijume. Itu dia. Tadi kalau aku pikir kalau better langsung Kimi aja di first pick. Tadi gue pikir sempet Kimi. Iya. Aku malah Gatot pikirnya. Tapi kalau Kimi yang ditakutkan adalah kanan keluar Lancelot. Iya. Menurutku ini kalau misalkan dari Alter Ego ya, mungkin salah satu alasan kenapa Yuzong yang ngambil duluan, pengen tetap coba untuk bikin tempo awal cepat untuk Alter Ego, walaupun ya mereka tahu risknya adalah kelepas hero-hero kayak Gatot Kaca dan juga Kimi. Nge-counter di awal atau ini adalah pick untuk menutup karena Kimi atau jungle-nya nanti apapun itu. Iya. Dan tentunya untuk dari jungle juga, kalaupun emang jatuhnya lagi ke tank jungle, ngepoke sebenarnya enak. Dari Yuzong, apalagi kita tahu lah early damage tuh bener-bener gede banget kan. Yuzong dari pasifnya bener-bener Ya, kuat banget. mungkin ambil growth sekarang. pemilihan dari Yuzong juga bentuk deny ya terhadap Kars juga untuk Yuzongnya dia. Karena itu kan ada hero Kars yang di respect tuh Esmeralda. Yes. Ya, Tapi sekarang pilihannya lapu-lapu masih. tetap ya. Hero Laku lagi power ya. ya. Berarti Andoryu berbicara aman coach, gue belakangan aja. Aman coach, aku bisa assassin, aku bisa tank, silahkan. Aku bisa Silakan. tank, aku bisa assassin. Mainkan kiri kanan tengahnya dulu. Manjakan Karsnya dulu aja. Main Lunox lagi kah? Bisa banget dari Lunox. Ben Lunox Lunox ya. bisa menjadi salah satu power untuk dari Hijume. Karena kita tahu Gatotnya nggak bakal berasa, bakal hilang dengan sekejap. Yap. Atau apalagi mereka mau main ke arah sisi dari, sisi dari Fredrin. Jadi Lunox wise decision lebih tepatnya. Iya. Satu Dan hero yang benar bisa ya. nge-burst early ya. Iya, dan langsung benar-benar langsung dihilangkan. Terus sekarang direspon dengan Lancelot. Dan kemungkinan besar ada Hayabusa juga yang akan dihilangkan. Atau Jadi- Fredrin. Atau Fredrinnya. Tapi Iya. kalau ngeliat kayak gini ya, jujur ngeliat Hayabusa Ada lebih Fredrin. membahayakan sih. Menurut gua Hayabusa lebih gampang buat ditangkap daripada Fredrin. Oke, Iya, karena kan ya dia bisa kena Petrify misalnya tadi itu. Iya. Bisa kena ya Pengejaran juga Tangkap. jadinya lumayan mudah diambil sama Groove dan juga Yuzong. Kalau Iya. misalkan ngambil Hayabusa kan. Dan mungkin untuk dengan adanya Ferdinand itu tuh, ya paling setidaknya meminimalisir tank jungle jadi 2. Iya. Kalau nggak Guinevere, ya satu lagi Akai. Bener-bener ditutup banget di arah sana, yang menurutku ini masih bisa diberikan lah haknya kepada Arvi untuk ya udah bagian ngurusin tank jungle ya dia. Gitu loh untuk game kali ini. Oke, satu last spend dulu nih. oh partial. Harusnya ya. Oke, semakin mempertipis lagi hero-hero yang dimiliki sama Hijume. Iya. Hijume nggak boleh dikasih main karena selain Nino, kita tahu bagaimana poros utama dari Alter Ego yang kedua adalah Hijume. Tapi masih Dan Haya. Hayabusa tetap yang dihilangkan sama Coach Saver. Gue sih tetap kalau di sini masih mainin marksman-nya dulu sih pick. Ya, Granger Mainin ada. god lane-nya Granger? dulu. Granger boleh, tapi Arik kalau juga. Granger lawan Arik Yuzong, nangis juga nggak sih kita kejar? Oh, butuh Lumayan pasti. Tapi ya benar. butuh gold lane yang butuh pakai Purify. Ya. Kayak Harit lagi Cloud juga kalau oke. enggak. Bruno. Iya. Itu dia. Yang tadi kita udah bahas, Guinevere yang keluar dengan adanya lapu-lapu, menurutku di sini bener-bener enak banget untuk
Cloud muncul dengan asumsinya ditaruh di gold lane ya. Karena fast in and out dan bener-bener bisa nge-follow up banget file terkuayam yang dibawakan sama Guinevere gitu loh. So dari Alter Ego, respons mereka sebenarnya kalaupun emang pengen mainin nge-poke, ini bisa banget. Mereka udah punya DPS-nya di arah tengah. Granger ditaruh pun juga nggak masalah menurutku di gold lane. Gue malah setuju Granger Iya kan? untuk Navi. Tapi kalau misalnya Oh, Sever tahu akan hal tersebut, Ambil aja Granger ya. iya mending diambil. Ambil aja Granger. Dibandingkan harus dilempar ke samping kanan. Ya atau main damager juga apa, fighter Ruby lagi, masih ada Ruby. Karena gue tadi sempat melihat Nino targetingnya bingung. Dan sekarang ketika dia pick ke arah Guinevere, Nino tahu oh ini masih bisa dibunuh lebih gampang lagi ditumbanginnya. Intinya jangan biarkan Yasuke nge-damage sendirian. Dan Granger. Diambil pasti. Karena cikal bakal di kanan ini terlihat juga dengan sangat jelas. Ya. Baru sekarang kalau dia udah ngebuka Eve, chance Cloud, kalau mereka mau main Cloud, ini bisa dipakai di sini. Ya. Cuma problem utamanya adalah ya namanya Cloud ya, metode late game. Ya. Dan Ya. kalau Cloud mau main di early game, pastikan dia mainin stack, mainin rotasi. Ya. Cuman menurut gue sendiri dengan lapu-lapu dan juga Kimi yang udah ada, at the very least early damage mereka lumayan aman lah. Ya. Tapi Kimi nggak bakal bisa bermain menuju ke arah backline. Mereka Ya, tetap butuh hero ke arah backline selain lapu-lapu. Oke. Dan tipikal kalau mainin Cloud ya resikonya adalah Trinity item. Ya, harus tunggu ya. Harus tunggu Trinity, tapi kabar baiknya adalah mungkin untuk menangin lane sama Granger karena dia pakai basic common. Ya masih bisa untuk imbangin lah. Oh, Opsi dia. Opsi dia. Oke lah, kalau ngeliat opsinya sebenarnya masih available. Karena melihat bagaimana hero-hero lawan ini bukan hero yang benar-benar tanky. Semi tanky lah. Jadi dia masih available juga dan banyak hero yang bisa jump up kan. Ya. Jadi bisa di-deny untuk efek-efek dashnya. Oke, kita tanpa berlama-lama langsung saja menuju ke Lane of Dawn bersama para caster. Take it away. Yep, terima kasih our panelists dan ini dia. Waktunya game yang kedua akankah Navi bisa mendapatkan kemenangan lagi atau Alter Ego akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Yap, memanfaatkan first pick untuk Alter Ego, prioritas karena Yuzong. Setup lagi yang akan mereka perlihatkan tentunya. Cuman yang berbeda adalah Arvi sekarang menggunakan hero andalannya yaitu Granger. Yap. Dan menuju game yang kedua, kita akan lihat seperti apa eksekusi dari keduanya di Land of Dawn. Yep, tapi sebelumnya ya Ule ya. Yep. Alter Champ dan juga Navi Nation hari ini gila-gilaan loh. Real. Mereka rame banget, Navi Nation juga nih mengejutkan kita semua. Jadi kalau begitu, di game yang kedua, sekali lagi, babak playoff, mana suaranya? Kedengeran sih harusnya sama yang di rumah juga ya. Gila. Ini Alter Champs, Navi Nation juga gila banget. Rame. Dan kita sudah Rame. memasuki untuk game yang kedua di Best of 5 Series. Tapi lihat bagaimana kali ini agresivitas kembali diperlihatkan untuk adanya laning antara Yuzong dan juga Lapu-Lapu. Again, Kars harus agak sedikit mengalah, bahkan Arvi pun memberikan tekanan menuju ke arah Shive. Yap. Apa yang terjadi tapi Arvi harus mundur sedikit tadi, sementara sekarang di area mid cukup krusial juga. Dua kejadian tadi 2 lawan 2, namun damage dari Ukir on point banget loh. Yap, selalu ya dia bisa maksimalkan untuk bagaimana energi dia terpenuhi dan dia nggak ngasih kendor sama sekali untuk memberikan damage. Walaupun memang kalau kita ngelihat nggak ada sempatan emblem buat ngasih damage secara maksimal ya, kayak nggak ada thrill, nggak ada rapture, lebih ke nyari movement juga yang dilakukan sama Ukir. Dan sepertinya kalau ngelihat dari Andoryu dengan Guinevere ya, ini Guinevere sekarang kan banyak banget macamnya, ada yang pure defense, ada yang bahkan Genius One item pertama. Dan kayaknya ini dengan membawakan Mystic Container bisa jadi ke arah concentrated energy buat nyari sustain. Oke. Kita mengamankan dulu ya dari spell Find Making, tapi Ukir barusan kehilangan cukup banyak. Dengan ada satu panah yang on point banget tadi. Yep. Oke, kembali tenang kali ini dari keduanya, belum terlalu ada inisiasi yang berlebih. Namun lagi-lagi ya kalau ngelihat sekarang objektif harusnya dari Alter Ego akan jauh lebih kuat untuk adanya hadir Alex sebagai Grok dan juga Yuzong di tangan dari Nino. Dan terlihat udah mulai dikuasai oleh Alter Ego. Oke, sementara sekarang Afro dari sisi yang berbeda. Afro langsung aja habis-habisan Afro. Revitalitas langsung dibuka tapi setidaknya masih bisa mengukur ataupun memukul dari Yasuke untuk bisa menjauh tadi dari area Turtle. Namun mereka berhasil mendapatkan lagi ke arah Afro. Afronya terusir, malah sekarang Turtle menjadi milik dari Alter Ego. Yap, dan again ya dari Alter Ego mendapatkan Turtle yang pertama dan bedanya mungkin sekarang Navi tidak bisa melakukan pertukaran dengan maksimal.
mereka memilih untuk mundur dan bermain jauh lebih hati-hati karena komit yang dilakukan oleh Alter Ego dan itu dia. Sebuah setup yang sangat-sangat kuat sehingga sulit untuk dikontes pastinya dari Navi. Masih ditarik ulur lagi oleh Alter Ego. Mereka juga nggak mau terlalu melakukan pergerakan yang berlebih. Sementara Navi masih mencari pertukaran secara maksimal sembari menunggu Chive-nya bisa mendapatkan item-item yang dibutuhkan. Biasanya udah langsung build ke arah critical ya kalau opsi dia zaman now. Dan ini dia audience prediction yang sudah kita lihat 57%. Meningkat pastinya untuk Alter Ego melihat bagaimana di game yang kedua ini mereka sudah mendapatkan keuntungan di early game-nya. Yep. Oke, ada sebuah tabrakan tadi dan membuat Apro kehilangan nyawa 2 kali. Yap. Wah, ini Grok akan menjadi sebuah pembeda sekali ya di game kedua ini karena kalau kita ngelihat dari Alek potensinya memang lebih ke hero-hero yang bisa agresif, Inisiator bisa make moment. Yap. Beda sama Hylos tadi yang lebih tipikal ya. Dia yang ngebadanin aja. Beda banget kerasanya kan. Pertama kali kita ngelihat dari Alek di season 16 kemarin dengan Khalid. Mencuri perhatian banget. Dan Betul. sekarang lebih ke Grok lagi yang bisa dimanfaatkan. Dan itu ngebuat dari Navi sulit untuk bisa berkutik. Dan ngebuat dari Alter Ego, mereka udah nggak pandang bulu nih. Terutama udah Afro aja yang dimakan. Mereka memastikan juga Afro belum ada item defense yang mumpuni untuk nahan damage-damage dari Alter Ego. Oke, Andorio ketahuan tadi. Ada Mighty Swing tadi udah langsung terlihat pula. Sementara sekarang Andorio mau tidak mau pun harus mundur sedikit. Mundur dulu ya. Tadi lompatan special migration-nya belum menuju target yang optimal juga. Lihat item yang belum cukup, yang pastinya juga follow up damage-nya masih belum ada. Dan Alter Ego juga mereka sekarang bermain jauh lebih hati-hati. Yap, dan berhasil tadi seperti ya dengan satu Spider-Man migration yang begitu baik. Membuat pergerakan Ijume terhenti. Yap, ini nggak ada Purify sama sekali ya dari Hijume. Lebih ke Arvi aja untuk bisa menahan bagaimana crowd control effect yang bisa diberikan oleh Andorio. Dan Arvi harusnya udah bisa join the fight juga dengan memiliki sebuah Sky Piercers. Dia udah bisa ngebantuin lagi untuk bisa memberikan damage kepada pemain-pemain dari Navi. Oke, ternyata nih ada satu lagi di area belakang. Tectonic Charge dikeluarkan tapi tidak ada follow up damage. Dan sekarang waktunya untuk Nino. Di area Bada. Tapi totalnya berhasil tadi dapat oleh Yazuke. Dan apa lakukan dia ke siapapun. Sementara sekarang Karsha benar-benar mengajak ke dalam satu area. Tapi Arvija mendapatkan satu stang dari Skypierce dan 2 sekarang. Double kill. Namun di area Min Sive mencoba untuk bisa memaksakan untuk bisa mendapatkan Gara dari outer turret mid. Hampir saja hancur. Tapi masih bisa diusir mundur. Dan akhirnya itu dia upaya percobaan yang dilakukan oleh Navi untuk bisa nge-trade pertukarannya. Karena kalau kita ngelihat bagaimana Andorio kali ini bakal dikejar. Wah, sakit banget satu terakhir. What? Solo kill dari Arvi, 30 stack dari Skypierce. Itu dia. Prioritas menuju ke arah Sky Piercers menjadi item yang dimaksimalkan oleh Arvi. Join the fight dan itu dia jawabannya. Diam dan Afro harus mundur. Kembali kehilangan Jawa 40. Kita hitungin terus, Ul. 40 dan Afro udah 0-4-0. Sulit pastinya untuk Afro pun bisa survive. Karena selalu ya ini Arvi yang hadir. Dia bisa nge-poke dari jauh juga. Dan dia purify, itu dia yang menjadi jawabannya. Dia bakal susah pastinya untuk ditarget oleh Andorio nantinya. Tapi dari Alter Ego mereka akan kembali memaintain bagaimana keunggulan yang sudah mereka miliki. 2.300 pastinya cukup sulit untuk bisa dikejar oleh Navi untuk saat ini. Apalagi Aleknya juga udah bakal semakin semena-mena. Oke, Sive berhasil mundur tadi sebelum adanya sebuah pergerakan yang cukup mengerikan dari Alek dan juga Nino. Itu Hand of Bone-nya langsung connect ke Alek ya. Tapi bukan menjadi prioritas harusnya karena Shive baru jadi ke arah Windtalker aja. Ya, dan mereka berhasilkan sepertinya mendapatkan lagi Kara dari Alek, sang inisiator yang memang dari tadi sangat-sangat merepotkan. Oke, Alek ya akhirnya bisa dimakan juga dengan banyaknya pemain-pemain dari Navi yang berkumpul di area yang sama. Sementara dengan unggul jumlah kali ini Navi mereka harusnya punya kesempatan untuk bisa take over terhadap Turtle. Yap, Arvi udah bahaya banget loh. Arvi udah bisa ngacak-ngacak dengan damage yang dia milikin. Namun sekarang Karsha, Brave Fighter tadi langsung dikeluarkan. Dan sekarang Turtle-nya berhasil tadi diambil oleh Adorius. Sementara pertempuran kembali terjadi dan Napro harus kehilangan jawanya. Yazuke masih berhasil selamat. Sementara Kars harus langsung balik badan dan Dino hampir saya menjadi korban. Oke, di tempat berbeda. Ukir pun menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. 3 player tersisa yang ada di bagian bawah. What? 60 stuck Skypierce. Yap, dan tim fighter pecah belah.
Tadi ada yang kejar-kejar ke arah belakang, tapi Hijume-nya juga megangin Ukir. Ukir yang udah nggak punya flicker, udah nggak punya anti-grav. Akhirnya tumbang juga. Dan Afro lagi-lagi menjadi korban pertama yang ada di paling depan. Dan again, Arfi udah terdapat snowball-nya Yazuke. Yazuke dikejar habis-habisan, Yazuke dipaksakan dan berhasil tadi mendapatkan karena dari Yazuke. Andoryu 1v1 situation, Dragon Tail dikeluarkan pula Patrol Guardian. Sementara sekarang Andoryu hampir menjadi korban dan mereka membalaskan perbuatan Nino. What a nice backup yang bisa dilakukan oleh Avatar of Guardian dari Afro. Dan upaya pencurian purple buff dari Arfi pun masih belum berhasil. Dan seolah kali ini dari Navi mereka sudah coba untuk kembali mengejar ketertinggalannya. Outer top turret juga sekarang sudah dikantongi oleh Ukir. Dari 2.500 sekarang udah ada di angka 1,4 aja nih, Ul. Yap, karena memang itu ya tadi momennya dikejar sama Andoryu dan backup yang udah mulai terlihat kembali dari Navi. Terpecah belah team fight, tapi Afro lagi-lagi yang akan menjadi garda terdepan untuk Navi pun sulit untuk bisa menahan bagaimana damage dari Alter Ego. Sekarang Yazuke sudah selesai dengan Endless Battle. Dengan Hunter Strike, ini akan semakin mudah lagi ngelumat Afro yang ada di paling depan. Buset, Descartes bukannya mundur, malah langsung menyerang. Prefector dikeluarkan dan Tectonic tadi dari pergerakan Nalek begitu luar biasa. Dino di depan berbeda malah menjadi korban, tidak ada XP lain dari masing-masing tim. Hanya saja sekarang coba lihat Arfi, satu stun lagi dan itu pun akan penuh. Dan Nalek yang berhasil diamankan sementara Afro yang tertinggal di bagian belakang. Arfi penuh sudah dari Skypierce yang dia miliki. Dan itu dia PR dari Navi adalah mereka harus berhadapan dengan Arfi yang positioningnya bagus banget. Di belakang tidak terjangkau. Dan outer middle turret pun sekarang sudah mulai didapatkan oleh Alter Ego. Lord muncul dan langsung coba untuk dikomit tanpa adanya upaya kontes. Karena kalau kita ngelihat positioningnya Andoryu HP-nya nggak full loh. Yap. Andoryu akan ke Molotov ke depan, masih gagal dan mau tidak mau harus balik badan. Ya karena minim informasi juga ya. Tadi Andoryu sempat nge-hit ke arah Kramernya untuk bisa menambahkan bagaimana HP yang dia miliki. Tapi jadinya agak sedikit terlambat dan ini di 80 stack lethality yang dimiliki oleh Arfi akan semakin menjamin lagi siapapun yang diinisiasikan bisa dieksekusi dengan baik. Terutama Navi yang bermain secara front to back. Ini bakal susah untuk menjangkau Arfi yang di belakang. Dia punya Rondo, dia punya Purify juga. Dan so far memang tidak tersentuh dan kali ini Yazuke semakin snowball dengan mendapatkan banyaknya juga pencurian karena jungle-jungle yang dimiliki oleh Andoryu. Yap, berbeda 2 level. Unggul 2 level sekarang. Yazuke, belum lagi dari Arfi sih. Iya ini PR-nya di Arfi sih. Hijume juga dari tadi ngecicil terus-menerus. Tuh dilompatin. Oke, langsung dilompatin dan sekarang ada Pelor Kayom. Langsung dikuatkan pula. Yazuke down. Namun ada aksi balasan langsung dikuatkan pula. Lindon belum lagi di bagian belakang dengan Konsil udah langsung dikuatkan pula. Arfi mencoba untuk bisa mengatakan damage sekarang Afro. Afro-nya pun masih berhasil kabur dari tersebut menuju ke tempat jauh lebih aman. Tapi shutdown tercipta. Ada shutdown yang berhasil langsung diamankan. Karsnya sendirian. Satu yang terakhir. Hijume hampir saja menjadi korban. Yap, karena memang udah targetnya Hijume. Tapi masalahnya lampu-lampu. Loh. Ada Navari sang maestro. Ya, siapa kita Alter Ego gitu ya, Navari ya. Iya, ini dia maestro kita ya. Iya, ada Celi juga di situ ya, ramai. Tapi sekarang Navi mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Hanokbon. Oke, sakit banget damage dan Arfi. Hampir menjadi korban Arfi. Masih berhasil kabur dikejar dan Sive memaksakan keadaan Arfi. Masih selamat. Itu flicker Shiva yang akhirnya ngebuat dirinya pun tumbang. Gak maksimal untuk bisa mendapatkan shutdown terhadap Arfi. Memang Hanokbonnya connect, tapi backup yang dilakukan oleh Alter Ego juga mereka strong banget. Dan sekarang Navi harus kehilangan 3. Oke. Namun sekarang masih ada perputaran lagi. Yang memang dilakukan oleh Nino tapi dia landing di luar dari area defensif Navi. Yap. 2 base turret tersisa dari Navi sekarang. Sulit pastinya untuk bisa bergerak. Gimana caranya untuk bisa nangkep Arfi ya? Susah dan itu adalah pertanyaan yang masih belum bisa dijawab oleh Navi itu sendiri. Mungkin mengandalkan nantinya Afro untuk bisa membuka Avatar of Guardian. Tapi jangan lupakan dengan perbedaan atribut ini bakal menjadi sebuah tanda tanya besar. Karena Navi dengan melihat bagaimana Kars yang memang selalu coba untuk jump ke arah backline. Ini juga selalu bisa dipoke balik sama Arfi-nya. Yep. Ini Arfi bagus banget loh dari turtle yang kedua tadi ya. Debutnya juga kan waktu bersama Alter Ego udah pakai Granger gak sih? Yep.
Hero-nya Arfi banget juga. Ya dari itu dia sebuah pernyataan yang terlihat bagaimana Skypirus jadi prioritas, turtle pertama dia udah join fight, dan itu dia snowball effect yang diperlihatkan oleh Masih Alter mau Ego. dipaksakan Kars mendarat tadi lompat dengan Brave Factor-nya akan kamu dibalaskan dengan satu tectonic charge. Coba lihat Kars masih balik bersama dengan Ukir, tapi ini akibatnya terlalu lama bermain dari River dan Lord. Wah ini gak baik-baik aja buat Navi ya, mereka harus lebih bersabar lagi memaintain bagaimana adrenalin yang terasa di babak playoff ini. Oke. Karena mereka lagi under banget sekarang kondisinya. Terutama lane bawah yang harus mereka maintain. Gak ada yang bisa didelegasikan untuk bisa mainin lane jauh secara cepet ya. Dan makanya dari tadi kalau kita ngeliat Chive yang dikirim ke bawah. Walaupun kalau kita ngeliat Chive sekarang udah punya Berserker Fury. Udah punya ke arah satu buah Malefic Gun juga. Cuman kita lihat Arfi full item. Udah punya Wind of Nature. Makanya kalau tadi Hand of Bone-nya connect lagi, itu bakal bisa menjadi miskalkulasi. Waduh, langsung kayak kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuh dari masing-masing player Navi. Hanya saja sekarang Nino harus menahan. Nino kehilangan begitu banyak darah di dalam tubuhnya. Iya, pas lagi Black Dragon Form dia kena damage. Yang dari Real One Manipulation bersama dengan Titanic Charge. Kombinasi begitu baik. Apro dengan ada Immortal dalam tubuhnya. Belum lagi Revitalize, tapi Alec yang masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Dan Kars di tempat yang berbeda. Masih gagal untuk bisa mendapatkan satu player dari Alter Ego. Sive selamat. Yap, Kars berkorban untuk bagaimana pemain-pemain Navi yang lain bisa melakukan defense terhadap Lord-nya. Dan sekarang Ukir punya Wind of Nature, tapi Andoryu? Andoryu harus mundur kembali. Yap, hit or miss ya. Karena Special Migration ini bakal menjadi penentu yang mahal banget untuk Andoryu bisa melakukan inisiasi. Karena lebih enak untuk in and out. Beda sama Kars kalau udah masuk ini bakal susah karena dia bakal sekarat duluan. Oke, sementara itu Black Dragon Bomb akan landing ke arah mana, tapi mereka seperti sebelum Nino landing dihabek terus loh. Dicicil ya. Yap. Ini apa tembakan dari darat ya ke atas. Oke, tapi Navi masih mereka melakukan defensif perlahan-lahan. Hanya kehilangan satu persatu, dicicil saja base turret yang ada. Tapi jangan lupakan, ini gold akan semakin swing lagi untuk Alter Ego. Yasuke sudah selesai dengan Blade of Despair. Itu dia yang akan ngebuat Kars Afro semakin babak belur lagi. Dan bagaimana nantinya dari Alter Ego juga bisa melakukan adegan ofensif, tapi Andoryu ketahuan. Kena tembak dari Yasuke. Oke, Andoryu ketahuan. Padahal itu gak pakai Mountain Shocker loh bukannya. Ya. Awareness-nya bagus ya. Ini udah sama-sama level 15 juga, awareness mereka juga emang benar-benar harus ditingkatkan, emang harus bagus apalagi di babak playoff nih loh. Penting banget karena ini play-in ya. Satu tiket untuk menuju ke babak berikutnya atau harus benar-benar pulang. Sementara kalau kita lihat dari Atomization itu dia Concentrated Energy dan Web dilompatin dan kali ini mereka sepertinya berhasil untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan dari Alec, tapi Alec masih bisa bertahan malahan. Ada satu orang dari Navi dan dibalaskan. Tectonic Charge begitu indah. Apro-nya down tapi kehilangan dari Immortal, sementara sekarang pergerakan dari Ukir masih bisa selamat masuk dalam area defensive yang dimiliki, tapi Andoryu langsung dipaksakan tadi oleh Hijume. Yap, dan kali ini base-nya pun hancur. Oke, dan best-nya selesai. Game 1 sama. Wow. Wow, itu dia. Untouchable Arfi yang akhirnya menjadi eksekutor handal dan membuat Alter Ego menyamakan kedudukan. Bisa juga setup mereka manis banget. Alec jauh lebih online dengan hero-hero yang bisa create momentum, yang bisa zoning out dengan maksimal. Dan kombinasi antara Yuzong dan juga Grok membuat positioning dari Arfi semakin free lagi. Luar biasa bagus sih, luar biasa bagus pergerakan dari Arfi, pergerakan dari Alec, kombinasi yang sangat-sangat sinkron tadi mereka perlihatkan ya. Yap. Belum lagi Hijume loh, Hijume juga tadi kayak third party dia di dalam satu tim, tapi kombinasinya ini loh. Bagus banget, dan juga akhirnya kita ngeliat dari Navi mereka gagal untuk bisa melakukan trade demi trade-nya. Mereka hanya serahin turtle-nya tanpa dapat Ya, pertukaran. plus gerakan tambahan dari Navi udah mulai keluar. Yap, terutama untuk Kars. Untuk Kars tadi, Ya, itu tadi menjadi sebuah tanda tanya yang cukup besar ya. Di game yang pertama tadi tidak ada nih gerakan-gerakan tambahan tadi kita tapi melihat. karena memang keadaannya juga sulit ya. Ya. Dia memang tugasnya mungkin target ke belakang, tapi lupa bahwa Arfi-nya ini terlalu free dan Ya. terlalu punya damage yang besar. Sehingga siapapun yang loncat,
ya ini udah kena burst yang menyakitkan. Dan kembali lagi banyak juga upaya dari Andoryu untuk bisa memberikan inisiasi special migration. Tapi again, follow up damage-nya adalah damage per second Ya. antara Shiva dan Ukir, dan itu tidak ada yang bisa memberikan instant kill. Ini menjadi sebuah pergerakan yang cukup baik, 1-1. Yap, 1-1 Ul, semakin seru Ul. semakin panas Yo, pastinya. Oke, dan yang pasti melihat bagaimana riset yang dilakukan oleh Alter Ego itu yang diwaspadai sama Yap. Navi sih. Oke, tapi setelah ini biarlah ini semua benar-benar langsung dikupas tuntas. Oleh siapa? Oleh the our panelists. Let's go! Yes, itu dia. Salah satu permainan yang luar biasa dari RV Pinggiding Hindil. Kita lihat dengan stack Skypacer yang 80 tadi. Yap. Langsung bisa meratakan Navi dan tidak ada jawaban untuk sosok dari RV. Tidak ada yang bisa mendapatkan RV sampai di akhir mereka lebih komit kepada Alek. Itu pertanyaan tanda tanya besar di mid tadi menurut saya. Iya, di kena special migration pada kami all in untuk Alek. Alek. Alek iya, di hijumnya iya. udah siap dengan remote manipulation dan Arfi ya door dari belakang. Betul, betul. Dan 4 stack awal yang terlalu cepat didapetin untuk RV juga sebenarnya. 40 stack Skypacer di awal tuh. Itu sakit pala sih. Iya, iya. Kayak gak ada jawaban sama sekali tadi untuk RV kan pada akhirnya juga. Dan kita melihat akhirnya ya tim play yang manis bisa dimuluskan dengan Alter Ego. Tadi Tadi RV-nya bebas di belakang. Sempet gue bilang Om, kenapa nggak gamblingnya antara all in ke RV dibanding all in ke Alek? Menurut Om Awal gimana? Kalau aku ngelihatnya dari Navi ya, ini dari Navi-nya sendiri. Mereka ngelihat siapapun yang di depan mereka usahain buat makan langsung aja. Iya. Karena sangat sulit untuk bisa menangkap RV yang kita tahu 2 stack 80. Win of Nature juga sudah selesai. Ya gimana cara menangkapnya akhirnya di belakang. Ya, dan tidak ada yang bisa nge-trigger purify-nya dari tadi. Iya, karena itu dia. kita juga harus berterima kasih impact dari Yasuke Mountain Shocker-nya dari tadi bisa kasih open map. Sehingga nggak ada gebrakan-gebrakan yang berbahaya untuk panci purify-nya si Arfi. Iya benar. Dan counter intuitif menurutku dengan kalau misalkan ngelihat fokusnya ke arah Arvi sendirian dan akhirnya kebawa semua dengan bagaimana positioning dari Arvi yang benar-benar di belakang banget bekerja sebagai poke damager. Tapi pada akhirnya ada Nino. Ya itu Dengan dia. Yuzong yang datang dan langsung bisa ngehantam bagian belakangnya dari Navi. Tentunya MVP kali ini tak lain tak bukan RV 1303 Om Awa. Yap, gak tumbang sama sekali. Stack Skypierce yang sangat penuh juga. Bahkan ada BOD, Melvin Rorin sudah menjadi pakemnya. Iya, Kayak udah kombinasi pasti. dari item juga, dan kalau melihat dari highlightnya memang dari early game ini sudah sangat terpegang dengan Alter Ego. Iya. Terlalu bebas dan ruang gerak dari Arvi ini didukung juga dengan teman-teman yang lain. Dari Black Dragon Form, dari Reload Manipulation, dan bahkan dari Mountain Shocker juga. Betul, dan patternnya itu jadi kelihatan jelas gitu loh. Dibandingkan dengan game yang pertama di mana untuk draft mostly the same dengan Yuzong yang keluar, Yuzong yang keluar lagi. Tapi di sini aku ngeliat patternnya adalah Yuzong yang Nino maju duluan, nggak apa-apa banyakin skill ke badannya dia. Begitu kepancing tim Navi maju, langsung di-counter setup dengan real world manipulation. Selalu recycle seperti itu, yang pada akhirnya menangnya lewat kiting justru. Nah, dan ini satu lagi sih sebenarnya yang menjadi pertanyaan buat aku tadi adalah pemilihan dari Obsidia juga. Iya. Untuk Navi ya. Karena itu benar-benar ada di last, benar-benar yang terakhir juga untuk Obsidia. Dan ternyata untuk Obsidia ini adalah hero yang sangat butuh item, itu yang pertama. Dan yang kedua ya dia sangat bergantung dengan banyaknya stack yang bisa dimiliki juga. Jadi kalau Obsidia kena pressure di early, stacknya akan semakin lama selesai. Dan karena stacknya semakin lama selesai, gak bisa nge-backupin yang lain. Benar. Ini jadi timbul pertanyaan ya. Apakah Arfi lebih nyaman dengan marksman dibanding fighter? Aku suka fighter sih dia. Oh, Omo tetap dengan fighter ya? Iya, soalnya jadi tantangan buat timnya juga kan. Oh iya. Iya. Oke. Tapi Xbox-nya dia oke lah, Xbox ya. Xbox. Iya. Tapi sisinya tadi kayak misteri juga sih sebenarnya sisinya. Misterinya gimana nih, Om? Ya misterinya tadi kan dilompat buat tangkap Oh robot iya kan. betul, itu misteri. Tumbang, iya. Tapi kan dapetin 2 poin kill, 2 assist dulu sebelum dia tumbang. Iya, dan melihat bagaimana performa dari Granger, ini juga kayak jadi hal pasti kayaknya untuk teman-teman dari Alter Ego. Sementara ngelihat bagaimana hadirnya Obsidia, aku lebih ke arah gimana caranya untuk bisa memaksimalkan Obsidia dengan posisi defender depan. Yang emang udah bener nge-pressure banget dengan Grok dan juga Yuzong gitu. Itu yang akhirnya gak kejawab menurutku untuk Obsidia di game kali ini. Ya memang Obsidian tricky sih kalau untuk dipergunakan ya. Karena rata-rata kalau memang hero lawan ini banyak yang tebal, Obsidian itu kayak sangat sulit untuk bisa dapetin point kill. Belum lagi kalau kita lihat tadi Obsidian di sana itu tanpa ada Skypierce. Ya, berarti nggak bisa nge-trigger 4% HP-nya lawan dari 0 stack. Ya, Ya, berarti kan, damage instan. nanggungnya nggak ada yang nutup, Iya, nggak ada yang bener. eksekutor, damage Nah. nanggung. Karena kan memang Skypixel ini kan dibutuhkan ketika damage kentang, Nanggung, damage nanggung, iya. ya, seperti Granger.
anjir. Ya kayak kurang dikit bisa lari. Nah, Iya, itu dia satu tembakan terakhir yang bisa kita bilang berubah segalanya. Dan Nino tadi walaupun mendapatkan kemenangan kali ini, Nino kayaknya masih agak terlalu overextend ya. kalau agak gue lihat ngeri ya kalau kita lihat ya. Kayak misalnya dia ngebuka di saat kalkulasinya masih temennya agak jauh tuh. Yang disayangkan adalah barter damage. Maksudnya barter damage tuh kayak, loh Nino-nya dipukul tuker damage, tapi kok musuhnya nggak ada barter. Ya, Jadi Nino bonyok seorang. SP ekonominya ya yang Iya. dimenangkan oleh Navi tadi, dan hal yang sama bisa dibilang ke Yasuke tadi, ngelihat bagaimana Yasuke untuk di game kali ini berperan sebagai salah satu supporting karakter juga sebagai open mapper, karena banyak banget tadi sebenarnya flanking yang diupayakan oleh Guinevere yang dibawakan oleh teman dari Navi, tapi ternyata ter-reveal dan akhirnya nge-cancel. Adanya banyak banget inisiasi yang ingin dilakukan untuk nangkepin RV-nya. Iya, tapi yang aku penasaran juga adalah bagaimana Gatot Kaca ini sebenarnya masuk ke dalam top roamer untuk di patch yang sekarang. Tapi pada kenyataannya adalah ketika dipakai dengan Apro juga tadi ya, ini lebih sering buat bonyok juga di awal. Bonyok. Sangat-sangat bonyok sekali. Yang masalahnya yang poking itu Arfi. Arfi. Poking dia punya stack Sky Piscer. Jadi bonyok, nggak bonyok, ya kan? Tinggal pilih lo mau bonyok atau tumbang. Iya, Kalau gue sih pilih nggak bonyok. Mending iya. Ya ini ada beberapa item yang juga berbeda ya ngelihat dari Andorio ya. Ada beberapa yang pakai Genius One. Di item pertama. Tapi Ya defense ya. Ya, Guinevere yang pakai ke arah concentrated energy. Dia pengen lebih sustain kayaknya. Iya, ngincar bahasa sustain-nya sih. Tapi secara overall statistik memang purple buff, orange buff ini Altrigo sangat-sangat pegang jauh sekali ya. Dari awal-awal juga. Jadi benar-benar mereka sangat-sangat kenceng dari pemberian damage-nya. Karena mereka sudah snowball. dan bisa kita lihat nyaman banget ngelihat Alex pakai grok ya. Iya. Bojokin di depan. Oh ya nggak masalah, tembak aja artinya masih